Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kalian semua menggertak orang lain terlalu jauh. Beberapa anak muda dari Provinsi Sin tidak tahan menghadapi mereka di sini. Ini adalah wilayah Provinsi Sin. Itu adalah satu hal jika pembudidaya dunia luar mencuri pendatang mereka, tetapi mereka sebenarnya menargetkan mereka sekarang. Bukan kami yang mengambil keuntungan tidak adil darimu, tetapi surga yang melakukannya. Nenek moyang Anda membuat kesalahan besar, dan bahkan surga mengutuk mereka, meninggalkan ukiran orang berdosa dalam darah Anda untuk memperingatkan orang-orang di dunia. Itulah mengapa kamu benar-benar tidak bisa memperlakukan mereka dengan lunak, dan malah memperlakukan mereka dengan ketat. Laki-laki berambut merah lainnya berbicara, nyala api berkobar di sekelilingnya. Dia berasal dari Gua Awan Api, warisan ilahi kuno lainnya dengan reputasi yang begitu hebat hingga menakutkan. Itu karena saat itu ini adalah warisan yang berani melawan klan kaisar di puncaknya. Mereka tidak pernah menurun, makmur sepanjang waktu ini, menghadap ke wilayah luas dan tak terbatas seluruh alam yang lebih tinggi. Rambut orang-orang Provinsi Sin berdiri dalam kemarahan. Semua wajah mereka benar-benar merah. Beberapa dari mereka tidak tahan lagi, mengambil langkah besar ke depan untuk menerobos secara paksa. Saya menyarankan Anda semua untuk berperilaku sendiri. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Seseorang berkata dengan dingin di depan, sama sekali tidak memperhatikan kebencian ini. Dengan menempatkan kita di paling belakang, berapa banyak dari kita yang bisa lulus ujian? Orang-orang di Provinsi Sin sangat marah. Pasti akan ada peluang, karena ada penghalang. Masuk sedikit lebih awal tidak akan memberikan banyak keuntungan. Seorang pemuda terkikik, tidak khawatir sama sekali. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Jika kekuatan semua orang serupa dan seseorang memasuki langkah terlambat, maka itu akan benar-benar sial. Orang-orang Provinsi Sin sangat marah. Kata-kata sudah diucapkan. Jika Anda semua dengan keras kepala terus melakukan ini dengan cara yang salah, maka jangan ragu untuk menjalaninya. Kata wanita Phantom Drake Doggett sambil mencibir. Anak-anak muda itu saling memandang, memutuskan untuk menerobos masuk dengan paksa. Mereka juga bukan orang biasa, jenius dari sebuah klan, jadi bagaimana mereka bisa memberikan kesempatan untuk memasuki Immortal Ancient? Semut mencoba mengguncang pohon, bahkan hal-hal seperti kalian semua berani bertindak tidak terkendali di sini? Seseorang melepaskan seringai dingin. Laki-laki berpakaian merah dari Gua Awan Api mengambil tindakan, membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya warna-warni merah yang berubah menjadi penggaris. Itu meletus dengan energi menakutkan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, kekosongan bergetar hebat, membuat semua ahli tertinggi di sini gemetar ketakutan. Artefak magis ini terlalu menakutkan, mengelilingi tempat ini. Ini adalah harta karun rahasia. Di tempat ini, batas hukum alam adalah kekuatan di tingkat pakar tertinggi, namun itu benar-benar melepaskan seuntai kekuatan Dao ilahi. Itu jelas luar biasa. Kekuatan tertinggi dari para ahli tertinggi. Seseorang berkata dengan lembut, wajah mereka menjadi pucat. Dengan penguasa ini di sini, secara normal, tidak ada ahli tertinggi yang bisa menandingi kekuatannya. Itu mewakili batas wilayah ini. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka masih ahli tertinggi di sini. Sementara itu, penguasa ini disempurnakan oleh keberadaan tabu yang tak tertandingi, sudah mencapai batas alam ini. Tidak ada cara untuk melampauinya. Benar saja,
Artefak berharga yang dihasilkan para pemuda itu semuanya hancur, dihancurkan oleh penguasa berharga merah tua itu dan berubah menjadi debu. Sementara itu, mereka sendiri tersapu oleh gelombang tekanan. Mereka semua batuk darah, terbang ke kejauhan. Fire Cloud Ruler bersinar, membuat kekosongan bergetar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni merah dan dengan cepat mengejar, akan turun dan membunuh mereka semua. Mata Si Hao berkilat kedinginan. Dia mengeluarkan dengusan ringan sambil berdiri di tengah kerumunan. Di sekelilingnya, teratai emas mekar, membentuk cahaya warna-warni emas tak berujung yang meluap ke langit, menghadap penguasa yang berharga itu. Kedua pihak bentrok. Teratai emas memenuhi langit, menghentikan penguasa yang berharga itu. Apa? Banyak orang berteriak ketakutan. Jenis pemandangan ini sangat spektakuler. Sebenarnya ada seseorang yang cocok untuk harta rahasia yang luar biasa ini. Orang harus ingat bahwa ini mewakili batas absolut dari suatu alam. Dapat dikatakan bahwa begitu item ini dibawa keluar, itu tak tertandingi di antara para ahli tertinggi. Namun, itu benar-benar dihentikan. Merusak. Laki-laki berpakaian merah berteriak, melakukan semua yang dia bisa untuk mengaduk benda berharga itu. Simbol Fire Cloud Ruler sangat padat. Petir bergemuruh. Kekuatan yang tak terbayangkan dilepaskan. Meskipun itu hanya kekuatan tingkat ahli tertinggi, tetap saja siapa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada orang biasa pada tingkat yang sama. Kekuatan ilahi itu, meskipun tidak pernah dilepaskan, dipengaruhi oleh pembatasan hukum alam. Untaian aura itu masih menyelimuti udara, benar-benar menakutkan. Panjang-panjang. Fire Cloud Ruler menukik seperti naga surgawi merah. Kekuatannya mengejutkan. Ini melepaskan tangisan drakonik dan auman harimau. Itu disertai dengan awan merah pekat, menyebabkan gunung dan sungai mengamuk. Itu sangat mengintimidasi. Sayangnya, itu masih mengalami pukulan berat, kali ini bahkan gemetar, dikirim terbang kembali oleh teratai emas. Orang seperti apa? Alis ahli muda berpakaian merah Fire Cloud Cavern berdiri tegak. Dia tahu bahwa jika orang lain tidak memahami harta rahasia yang sama mengejutkannya, maka dia adalah individu yang tangguh. Siu. Seberkas cahaya keemasan melintas, hampir melepaskan kepalanya. Sebuah teratai emas terbang melewati, memotong seikat rambutnya. Selain itu, angin kencang menyapu tubuhnya. Mengikuti suara PU, dia batuk seteguk darah. Yang lain semua terguncang. Mereka berdiri bersama dengannya, serius. Mereka juga membuat cermin tulang yang menyinarinya di sini untuk menyelidiki latar belakang orang itu. Adapun para ahli tertinggi lainnya, mereka semua ngeri. Betapa kuatnya makhluk ini, secara tak terduga mampu menahan harta rahasia tertinggi seperti penguasa awan api. Namun, ketika semua orang melihat tempat itu lagi, semua jejak menghilang. Teratai emas berserakan, berubah menjadi bintik cahaya keemasan. Tidak ada yang tersisa. Si Hao mengerutkan kening. Baru saja, justru dia yang baru saja mengambil tindakan, citra magis yang telah dia padatkan setelah melewati kesengsaraan. Teratai emas ada di mana-mana, dan setiap tangkai sangat kuat, mampu menghancurkan artefak berharga. Baru saja, dia mengujinya, dan itu benar-benar tidak biasa. Dia merasa sangat tidak nyaman di dalam. Gerbang Phantom Drake Dao dan Gua Awan Api terlalu mendominasi, berani melakukan ini. Ketika dia melihat cermin tulang di tangan pihak lain, dia tahu bahwa itu pasti sebuah objek yang digunakan untuk menyelidiki mereka yang memiliki darah orang berdosa.
Ketika ahli tertinggi dari Provinsi Xin yang terluka bercampur kembali ke kerumunan, sehingga menghilang, Xi Hao tidak mengambil tindakan lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke arah yang berbeda untuk melihat. Itu karena ada 8 jalan di sini, dibagi menjadi 8 arah yang menuju ke altar kuno Supreme Being. Dia ingin melihat seperti apa setiap jalan itu. Kalian semua pindah ke belakang. Benar saja, ada beberapa orang yang menghalangi jalan dari rute lain juga. Mereka semua mengenakan pakaian berharga perak, semuanya memancarkan energi dingin yang mengintimidasi. Mereka menargetkan semua orang dari Provinsi Xin, tidak membiarkan mereka berada di depan, menuntut agar mereka masuk terakhir. Apa hakmu untuk melakukan ini? Anda semua menyita sejumlah tempat kami, dan masih menggertak kami di sini. Ini terlalu jauh. Ada seorang gadis di sini yang sangat marah sehingga dia akan menangis. Hak kami berasal dari sekte kami, melaksanakan hukum di surga. Kami berhak memerintah kalian semua, dan kami menuntut kalian semua keturunan darah pendosa pindah ke belakang. Seseorang berkata dengan dingin. Xi Hao menyaksikan dari jauh. Ini adalah warisan kuno lainnya lembah sejati Luofu, sekte besar lainnya yang namanya mengguncang alam yang lebih tinggi, yang telah mendominasi banyak provinsi. Xi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang-orang yang menargetkan, memantau, dan menekan warisan Provinsi Xin semuanya memiliki latar belakang yang mengejutkan. Masing-masing lebih tangguh dari yang terakhir, lebih kuno dari yang terakhir. Dia terguncang dalam hati. Mungkin hanya sekte besar dengan sejarah yang dalam dan panjang yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Tidak diketahui apakah ada orang lain di belakang mereka. Melaksanakan hukum surga dengan wewenang untuk memberikan adjudikasi. Xi Hao tertawa dingin. Bahkan jika sekte besar ini benar-benar memiliki pemahaman diam-diam dan dapat bekerja sama untuk menyembunyikan langit dengan tangan mereka, jenis nada ini masih terlalu egois. Dia mengunjungi jalan lain, dan mereka semua seperti ini, dengan beberapa sekte besar menghalangi jalan. Bahkan, dia sudah menemukan bahwa target utama orang-orang ini adalah menemukan orang yang dahinya bersinar dengan cahaya suci, darah orang berdosa yang menyebarkan awan. Xi Hao sudah memprediksi ini. Mereka semua datang untuknya. Terutama jalan terakhir di mana bahkan ada sekelompok orang yang terkait dengan 6 mahkota Raja Ning Chuan, berjaga di sini dari perintahnya. Tentu saja, Ning Chuan tidak pernah muncul sendiri, karena dia tidak harus berpartisipasi di alam roh. Dia memerintahkan ini semata-mata demi mencari tahu siapa yang memiliki darah pendosa yang padat. Dao bersaudara, kita harus bekerja sama untuk menemukan orang itu. Kelompok orang ini masih mempertimbangkan saat mereka berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. 6 mahkota raja telah memerintahkan bahwa untuk melindungi perdamaian dunia, kejahatan iblis yang dosanya menyebarkan awan harus dihilangkan. Ketika kalimat ini diucapkan, mata Xi Hao menjadi lebih dingin, niat membunuh menyebar di udara. 8 arah, 8 jalur, tetapi semuanya memiliki orang yang menjaga mereka, menargetkan di sini untuk menemukannya. Xi Hao melihat mereka. Orang-orang ini semua memegang cermin rahasia, mampu menerangi simbol darah orang berdosa di dahinya, membuat polanya mengalir ke surga. Ini sulit untuk dihindari. Kalau begitu aku akan melepaskan pembantaian. Xi Hao dengan dingin berkata. Karena gangguan besar seperti itu terjadi dan hal-hal akan terjadi seperti ini, tidak mungkin dia berhenti di sini. Dia tidak takut pada orang-orang di alam roh ini. Bahkan jika Dewa Surgawi datang, mereka masih harus bersujud di hadapannya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah tubuh fisiknya di alam luar. Namun,
Dari apa yang dia kumpulkan, ada formasi besar tabu yang melindunginya, dan dari zaman kuno sampai sekarang, tidak pernah ada masalah dengannya. Itu adalah hukum alam yang kejam yang tidak dapat diintervensi oleh para ahli dari dunia luar. Setelah peristiwa di sini selesai, 10.000 ahli tertinggi akan secara otomatis dikirim melalui formasi transportasi dan memasuki wilayah tak berpenghuni yang luas. Saat itu, dia tidak perlu khawatir lagi. Bahkan jika sesuatu yang benar-benar tidak terduga terjadi, batu serangan ilahi juga melindungiku. Ia memiliki simbol penghancur alam, jadi pergi seharusnya tidak menjadi masalah. Si Hao sampai pada resolusi tegas bahwa dia akan mengambil tindakan dengan keras di sini. Pada saat ini, orang-orang dari dunia luar juga masuk, hanya saja mereka tidak bisa mendekat. Mereka semua menyaksikan dari kejauhan, menatap altar yang sebesar gunung. Supreme Being Liquid menjadi penuh lagi. Seseorang berteriak ketakutan. Ini jelas merupakan cairan berharga yang langka. Efeknya menakjubkan, mampu memelihara semangat, dan memperkuat inti Dao. Itu membuat orang iri, hanya saja mereka tidak bisa mendapatkannya. Itu karena altar itu terlalu misterius, sulit untuk mencapai titik tertinggi. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan cairan berharga dalam mangkuk batu itu. Cukup banyak orang, untuk keturunan mereka, melupakan diri mereka sendiri. Mereka semua datang ke sini untuk mencoba, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal, tidak dapat memperolehnya. Apa yang terjadi? Berbagai sekte yang datang untuk menonton semuanya terkejut. Ada satu rute yang menjadi gemerlap dengan simbol fluktuasi energi yang menakutkan. Pertempuran besar yang menentukan sedang dilakukan. Orang yang darah pendosanya menyebarkan awan telah muncul. Semua orang menjadi terpana. Mereka yang berada di jalur lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka menghadap langsung ke jalur ini, jadi mereka dengan jelas melihat seberkas cahaya melonjak ke langit, membentuk karakter dosa. Itu luar biasa gemilang. Sementara itu, ke arah sana, terjadi lebih banyak kerusuhan. Banyak orang berteriak, saat ini bertarung dengan sengit. Orang-orang Luofu True Valley bertemu dengannya, sebagai hasilnya, melakukan pertempuran hebat. Segera setelah itu, sosok berdarah bergegas keluar untuk melarikan diri ke arah lain, membuat semua orang terguncang. Orang-orang Luofu True Valley dikalahkan, melarikan diri secara individu. Beberapa dari mereka terbunuh. Sungguh pemuda yang kuat, secara tak terduga benar-benar berani mengambil tindakan, segera membunuh banyak orang. Kepala berjatuhan, mayat mereka menumpuk menjadi gunung kecil. Semua orang sangat terguncang. Adapun daerah di dekat jalan itu, banyak ahli tertinggi bahkan lebih kaget, merasa sangat terkejut. Seorang pemuda, seperti Raja Iblis, melepaskan pembantaian, menyapu semua musuh. Silakan, tidak ada yang berani menghentikanmu. Si Hao bergegas ke gadis yang sangat marah sehingga dia akan menangis dan memberinya senyum hangat, membiarkan dia dan yang lainnya melanjutkan. Kemudian, dia bergegas ke tempat lain, serta tempat dia memulai. Ada orang-orang dari gerbang ilahi Phantom Drake, serta ahli gua awan api yang memegang harta rahasia tertinggi. Sikap mereka terlalu berlebihan hingga ekstrim. Darah orang berdosa mengejutkan langit. Alam roh ditakdirkan untuk kekacauan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.